Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supangat dalam channel Supangat Official. Dalam video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman mistis. Pengalaman mistis di mana video ini saya bercerita tentang tikus. Tikus pemakan padi lah. Tapi ternyata di balik tikus ini banyak cerita misteri yang terjadi. Dulu saya pernah diceritakan oleh kakek saya. Waktu itu saya ikut seorang kakek atau seorang pertapa. Dulu dibilang seperti itu. Kakek ini seorang pertapa yang ada di daerah Jombang. Beliau bercerita bahwa pada suatu hari ketika menjelang maghrib atau sekitar mungkin jam setengah 6 atau jam 5-an gitu ceritanya, beliau berada di sebuah makam atau di sebuah kuburan. Dan beliau sayup-sayup terdengar atau mendengar suara anak kecil. Suara anak kecil ini perempuan. Jadi sayup-sayup terdengar anak kecil ini membaca Al-Quran atau mengaji. Jadi beliau perlahan-lahan mencari dari mana sumber suara itu. Setelah dicarinya, ternyata ada anak kecil yang sedang membaca Al-Quran di depan sebuah makam. Jadi kemudian kakek ini bertanya, "Kamu siapa? Ini udah mau maghrib, kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu ngaji di sini?" Jadi anak kecil tadi dengan polosnya dia menjawab pakai bahasa Jawa tentunya ya. "Aku ngaji mbah, aku ndongakne sedulur-dulurku sing padha mati. Iku sampean delok kiwa tengene sampean kabeh padha mati." Jadi anak kecil ini ngomong, "Saya ngaji di sini, saya mendoakan saudara-saudara saya yang meninggal. Coba mbah tengok kanan kiri, di situ banyak bergelimpangan mayat-mayat saudaraku," kata anak kecil tadi. Dan mbah tadi penasaran, mayat apa sebenarnya? Jadi mbah ini kemudian melihatlah ke kanan kiri beliau. Ternyata mayat-mayat itu adalah bangkai tikus. Jadi mbah ini makin penasaran, kemudian ditanya, "Loh, lah itu kan tikus, itu kan tikus." "Ya mbah, ya itu memang saudaraku. Ya tikus-tikus itu saudaraku, ya aku ini juga tikus." Baru mbah mulai menyadari bahwasanya bahwasanya gadis kecil yang mengaji di makam tadi adalah jelmaan jin atau mungkin siluman tikus yang banyak saudaranya banyak yang meninggal atau kawan-kawannya banyak yang mati karena diracun oleh para petani. Karena tikus-tikus ini makan padi. Jadi padi-padi yang ada di sekitar situ, padi petani ini semua habis dimakan tikus. Nah, oleh sebab itu Simbah ini pun akhirnya bertanya, "Kenapa kok bisa begitu?" Kemudian anak kecil tadi menjawab, "Mbah, saya ini jauh dari Gunung Kelut. Saya kesini mencari makan karena di sana sudah nggak musim makanan lagi. Tapi sampai di sini semua orang-orang itu dengan mudahnya meracun saudara-saudara saya, membunuh saudara saya tanpa belas kasihan. Jadi mbah, saya minta tolong sampaikan kepada orang-orang di sekitar mbah yang mbah kenal, tolonglah mbah, jangan meracuni tikus. Bahwa tikus itu pun dia juga makhluk Tuhan, makhluk Allah. Dia juga mencari penghidupannya sendiri. Maka saya minta tolong sama mbah, tolong sampaikan pesan saya kepada para petani atau orang-orang semua di sini. Sampaikan
jangan meracuni tikus-tikus yang makan padi. Sebenarnya mereka pun tahu, makan pun nggak semua bakalan dihabiskan. Jadi tolong sampaikan pesan saya, Mbah ya. Jadi akhirnya Mbah ini mulai mengerti apa sebenarnya yang dirasakan sama seorang gadis kecil yang mengaji di makam tadi. Ternyata dia adalah, bisa dibilang, siluman tikus, mungkin seperti itu. Jadi begitulah sepenggal cerita saya tentang tikus. Sebenarnya masih banyak lagi cerita saya tentang tikus-tikus yang ganjil. Ini saya akan sambung lagi cerita tentang tikus. Ini kawan saya yang bercerita. Jadi waktu itu sore setelah habis maghrib, kawan ini masih berada di sawah dalam keadaan padi yang baru dipanen. Setelah maghrib di sawah, jadi pandangan kan mulai gelap, tapi masih nampak. Jadi dari atas ini tiba-tiba jatuh, bub. Kemudian lari, jatuh lagi, bub. Lari lagi. Setelah ditengok, diperhatikan apa sebenarnya yang jatuh tadi, ternyata yang jatuh itu adalah tikus. Dengan saling mengikatkan ekornya satu sama lain, tikus ini seolah-olah memang jatuh dari langit. 5, ada yang 7, ada yang 3. Jadi seperti itu, tikus ini jatuh dari langit. Dan kawanku ini mengalaminya sendiri. Kawan ini bercerita sama saya dulu waktu di kampung di daerah Jawa. Jadi itu salah satu cerita mistis tentang tikus lagi. Dan kemudian ada lagi cerita mistis tentang tikus. Ini sama yang dialami oleh Mbah tadi. Mbah tadi 2 kali mengalami mistis tentang tikus. Jadi pada waktu itu sore, Mbah di pemakaman itu tadi, dan tiba-tiba ada yang datang. Ada yang datang minta izin. Minta izin ini 1 orang pertamanya. Ada yang datang minta izin, Mbah, saya dari Kelut, Mbah, saya borek dari Kelut. Nggak tahu bahasa borek itu apa, tapi bahasanya orang setempatan borek. Saya dari Kelut, saya borek dari Kelut. Saya mau panen, Mbah, mau panen di sana. Dan Mbah ini nggak menyadari apa yang dimaksud panen ini tadi. Dan kemudian Mbah ini pun mengizinkan, ya nggak apa-apa, hati-hati. Tapi setelah Mbah bilang kayak gitu, datang bertruk-truk, bawa semua peralatan panen. Jadi yang mau dipanen sebelah mana? Ini mau panen padi, Mbah sebelah sana. Dipikirnya panen padi itu, si Mbah ini nggak mikir kalau tanaman padinya ada di sebelah situ juga. Tapi giliran setelah seperti itu, Mbah ini kan pulang ke rumah. Besok paginya Mbah itu kembali lagi ke sawah yang dekat dengan pemakaman tadi. Dia nengok sawahnya itu, padi yang mau dipanen tadi udah habis. Ternyata yang mau panen padi tadi itu adalah tikus. Dan tikus ini memang berasal dari Gunung Kelut. Ceritanya seperti itu. Jadi seperti itulah sepenggal cerita saya tentang mistis tikus yang pernah terjadi dan pernah diceritakan sama saya oleh seseorang orang tua. Beliau seorang pertapa dan beliau adalah guru saya. Beliau adalah guru saya dan sekarang sudah almarhum. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih video dari saya. Semoga siapapun yang menonton video ini bisa memetik hikmah daripada cerita saya. Dan jangan lupa tonton video saya, share, like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.